dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Herpan 2012, infeksi nosokomial merupakan masalah perawatan kesehatan yang penting di seluruh dunia. Terjadinya infeksi nosokomial menimbulkan beberapa masalah, yaitu peningkatan angka kesakitan dan kematian, penambahan hari perawatan, peningkatan biaya perawatan, dan ketidakpuasan baik pasien maupun keluarga. Tempat utama infeksi nosokomial antara lain luka operasi atau luka traumatik, traktus respiratorius dan urinarius, serta aliran darah. Infeksi nosokomial dapat bersifat eksogen dan endogen. Organisme eksogen adalah salah satu jenis organisme yang berada di luar klien. Contoh organisme eksogen yaitu infeksi pasca operasi. Organisme endogen adalah bagian dari flora normal atau organisme virulen yang dapat menyebabkan infeksi. Contoh organisme endogen yaitu klien yang memakai beberapa antibiotik dalam lingkungan rumah sakit dan terkena infeksi C. diffuse sebagai akibatnya. Asal kata nosokomial, istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit. Nosos artinya penyakit, komeo artinya merawat. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Cara penularan infeksi nosokomial menurut Samuel 2010, mikroorganisme ditransmisikan di rumah sakit oleh beberapa cara dan beberapa mikroorganisme mungkin ditransmisikan oleh dari satu cara. Adapun 5 cara utama penularan termasuk kontak, droplet, udara, peralatan umum, dan vektor-borne. Menurut Ibrahim 2011, cara penularan infeksi nosokomial bisa berupa infeksi silang atau cross infection, yaitu disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung. Infeksi sendiri atau self infection, yaitu disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri yang berpindah tempat dari satu tempat ke jaringan lain. Infeksi lingkungan atau environment infection, yaitu disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang berada di lingkungan rumah sakit. 1. Penularan secara kontak. Penularan ini terjadi secara kontak langsung, tidak langsung, dan droplet. Kontak langsung terjadi apabila sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu, misalnya person to person, pada penularan infeksi virus hepatitis A secara fekal oral. Kedua, penularan melalui common fecal. Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu seperti darah atau produk darah, cairan intravena, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penularan melalui udara dan inhalasi. Penularan ini terjadi apabila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak kecil dan dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Yang keempat, penularan dengan perantaran vektor penularan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Secara eksternal apabila hanya terjadi pemindahan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor, misalnya Shigella dan Salmonella lalat. Penyebab terjadinya infeksi nosokomial yang pertama, agen infeksi. Menurut Samuel 2010, meskipun virus, jamur, dan parasit dikenal sebagai sumber infeksi nosokomial, tetapi agen bakteri tetap dikenal sebagai penyebab yang paling umum dalam menyebabkan infeksi nosokomial. Yang kedua, respon dan toleransi tubuh pasien. Usia muda dan usia tua berhubungan dengan penurunan resistensi tubuh terhadap infeksi. Kondisi ini lebih diperberat bila penderita menderita penyakit kronis. Keadaan ini akan meningkatkan toleransi tubuh terhadap infeksi dari kuman yang semula bersifat oportunistik, obat-obatan yang bersifat imunosupresif, dan penurunan pertahanan tubuh terhadap infeksi.
Faktor resiko infeksi nosokomial menurut Hasbi Ibrahim 2011, penularan infeksi nosokomial sama dengan infeksi pada umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, sumber penularan mikroorganisme penyebab, yang kedua tuan rumah susceptible, yang ketiga cara penularan mikroorganisme. Sumber infeksi adalah flora endogen, penderita diri sendiri atau dari benda-benda di lingkungan penderita, termasuk obat-obatan dan alat kedokteran dan tempat yang terkontaminasi. Pengaruh nosokomial bagi tenaga kesehatan atau perawat. Patogen yang bertanggung jawab atas infeksi nosokomial adalah bakteri, virus, dan jamur. Prevalensi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini bervariasi di antara populasi pasien yang berbeda, keadaan tempat perawatan kesehatan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan negara yang berbeda. Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Dalam mengendalikan infeksi nosokomial di rumah sakit, ada beberapa hal yang perlu ada dalam program pengendalian infeksi nosokomial. Di antaranya yang pertama, adanya sistem surveillance yang mantap. Surveillance suatu penyakit adalah tindakan pengamatan yang sistematik dan dilakukan secara terus-menerus terhadap penyakit tersebut. Yang kedua, adanya peraturan yang jelas dan tegas serta dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, peraturan-peraturan ini merupakan standar yang harus dijalankan setelah dimengerti oleh petugas. Yang keempat, adanya program pendidikan yang terus-menerus bagi semua petugas rumah sakit dengan tujuan mengembalikan sikap mental yang benar dalam merawat penderita. B. Komponen utama standar pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dalam tindakan operasional mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada air yang mengalir dan dengan sabun yang digosokkan selama 15-20 detik. Mencuci tangan dengan sabun biasa dan air bersih sama efektifnya mencuci tangan dengan sabun antimikroba. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri yang paling baik adalah terbuat dari bahan sintetik yang tidak tembus oleh cairan. A. Sarung tangan. Sarung tangan merupakan penghalang atau barrier yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Satu pasang sarung tangan harus digunakan untuk setiap pasien sebagai upaya menghindari kontaminasi silang. B. Masker. Masker dipakai untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh memasuki hidung atau mulut petugas kesehatan, menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas kesehatan berbicara, bersin dan batuk, mencegah partikel melalui udara atau droplet dari penderita penyakit menular tuberkulosis. C. Pelindung mata dan wajah. Pelindung mata dan wajah harus dipakai pada prosedur yang memiliki kemungkinan terkena percikan darah atau cairan tubuh. Pelindung mata harus jernih, tidak mudah berembun, tidak menyebabkan distorsi, dan terdapat penutup di sampingnya. D. Gaun pelindung. Pemakaian gaun pelindung untuk melindungi baju dan kulit petugas kesehatan dari sekresi respirasi. E. Apron terbuat dari karet atau plastik merupakan penghalang tahan air sepanjang bagian depan tubuh petugas kesehatan. Apron dikenakan di bawah gaun pelindung ketika melakukan perawatan langsung pada pasien, memberikan pasien atau melakukan prosedur saat terdapat risiko terkena tumpahnya darah dan cairan tubuh. 3. Praktik keselamatan kerja. Praktik keselamatan kerja berhubungan dengan pemakaian instrumen tajam seperti jarum suntik. Hal ini meliputi hindari menutup kembali jarum suntik yang telah digunakan. Bila terpaksa dilakukan, maka gunakan teknik satu tangan untuk menutup jarum hingga membekukan, menghancurkan atau memanipulasi jarum suntik dengan tangan serta memasukkan instrumen tajam kepada wadah yang tahan tusukan dan tahan air. 4. Perawatan pasien. Perawatan pasien yang sering dilakukan meliputi tindakan pemakaian kateter urin, pemakaian alat intravaskular, transfusi darah, pemakaian ventilator, dan perawatan luka bekas operasi. Kateterisasi kandung kemih membawa risiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih atau ISK.
Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan ISK nosokomial terjadi akibat instrumentasi traktus urinarius, kateter yang dimasukkan melalui aliran darah, vena atau arteri melewati mekanisme pertahanan kulit yang normal dan menggunakan alat dapat membuka jalan untuk masuknya mikroorganisme. 5. Penggunaan antiseptik. Larutan antiseptik digunakan untuk mencuci tangan, terutama pada tindakan bedah, pembersihan kulit sebelum tindakan bedah lainnya. Instrumen yang kotor, sarung tangan bedah, dan barang-barang lain yang digunakan kembali dapat diproses dengan dekontaminasi, pembersihan, dan sterilisasi atau disinfeksi tindakan tinggi atau DTT untuk mengendalikan infeksi. Dampak infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan cacat fungsional serta stres emosional dan dapat menyebabkan cacat yang permanen serta kematian. Yang kedua, dampak tertinggi pada negara berkembang dengan prevalensi HIV atau AIDS yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan biaya kesehatan di berbagai negara yang tidak mampu dengan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit, pengobatan dengan obat-obatan mahal, dan penggunaan pelayanan lainnya. Yang keempat, morbiditas dan moralitas semakin tinggi. Yang kelima, adanya tuntutan secara hukum. Yang keenam, penurunan citra rumah sakit.